Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kembali lagi kita mempelajari materi untuk IPA Fisika. Materi untuk minggu ini yaitu menyambung materi minggu lalu tentang listrik dinamis. Sebelumnya, di bab sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang listrik statis. Telah kita ketahui bahwa listrik statis adalah listrik dengan tidak ada aliran arus yang mengalir. Sedangkan untuk listrik dinamis ini kebalikannya. Berarti pada listrik dinamis ini terjadi aliran arus atau adanya arus yang mengalir. Nah, di bagian pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai kuat arus listrik. Kuat arus listrik di sini adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Kita ingat lagi pengertiannya atau definisinya. Kuat arus adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu pengantar tiap satuan waktu. Di mana kuat arus di sini ini disimbolkan dengan I adalah jumlah muatan listrik, muatan itu Q tiap satuan waktu. Tiap satuan waktu per T, sehingga secara matematis untuk kuat arus listrik itu dirumuskan I sama dengan Q per T. Q adalah kuat arus dengan satuan ampere, Q muatan listrik dengan satuan kolom atau C, dan waktu itu satuannya adalah sekon atau detik. Langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, silahkan Anda buka LKS IPA halaman 74 soal nomor 9. Di mana di situ bunyi soalnya adalah jika dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat min 2 kolom. 6 kali 10 pangkat min 2 kolom itu kita ketahui sebagai Q atau muatan. Mengalir selama 30 sekon. Selama berarti dia menandakan waktu 30 sekon. Nah, yang ditanyanya adalah berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Yang ditanyanya kuat arus listrik atau I. Ingat kembali persamaannya I sama dengan Q per T. Kita masukkan ke dalam persamaan. I sama dengan Q per T. Q di soal besarnya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Kita tuliskan kembali. Dan T waktunya 30 sekon. 30 sekon di sini ini sama saja di sini Ibu tuliskan 3 kali 10 sekon. 3 kali 10. Ibu tuliskan di bawahnya 6 kali 10 pangkat min 2 kolom per 3 kali 10 sekon. Kita bagi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Ingat 10 pangkat min 2 dibagi 10 di sini berarti pangkat 1. Pangkat dibagi pangkat. Ingat kembali pangkat apabila dibagi pangkat maka pangkatnya itu kita kurang. Pangkat min 2 dikurang 1 pangkat min 3. Nah, di jawaban pada LKS itu ABC-nya tidak ada jawaban 2 kali 10 pangkat minnya dalam miliampere. Kita konversikan 10 pangkat min hasilnya menjadi 2 miliampere, yaitu jawabannya adalah A. Masuk ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua, silahkan Ananda buka LKS halaman 75 soal nomor 10, di mana bunyi soalnya adalah muatan listrik 180 kolom mengalir dalam sebuah kawat selama 1 menit. 180 kolom itu menandakan muatan, berarti diketahui Q sama dengan 180 kolom. Selama berarti dia menandakan waktu 1 menit. 1 menit di sini karena seharusnya waktu itu dalam satuan sekon, kita konversikan 1 menit adalah 60 sekon. Yang ditanya, maka berapakah besar kuat arus yang mengalir atau I? Kita jawab menggunakan persamaan I sama dengan Q per T. Q-nya adalah 180 kolom dengan waktu yang sudah kita konversikan ke dalam sekon tadi dalam 60 sekon. Kita bagi nak.
0 sama 0 boleh kita coret. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3 dalam satuan ampere. Ini adalah jawaban untuk nomor 10 LKS halaman 75. Nah, kita ingat, ini tadi jika di dalam soal yang ditanya adalah kuat arus. Kita balik rumusnya. Ingat tadi persamaannya I sama dengan Q per T. Arus sama dengan banyaknya muatan per waktu. Arus banyaknya muatan per waktu. Jadi jika yang ditanyanya muatan Q, maka persamaannya menjadi, kita tutup yang Q, maka menjadi 1I dikali dengan T. Ini untuk persamaan Q, muatan. Jika yang ditanya T, waktu, kita tutup yang T, berarti Q per I, muatan per arus. Nah, untuk I tadi kita ingat Q per T. Jadi pada pembelajaran ini kita mendapatkan 3 persamaan dengan persamaan awal tadi I sama dengan Q per T. Jadi kalau yang ditanya Q, rumusnya I dikali T, dan jika yang ditanya T, I. Demikianlah materi untuk hari ini mengenai kuat arus listrik. Silahkan Anda pahami dari kedua contoh soal tadi, berlatihlah di rumah, dan kerjakan nanti latihan yang akan Ibu kirimkan. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.